Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik kelas 4 yang hebat, jumpa lagi dengan channel Pak Guru Menjawab. Dan selamat datang juga bagi adik-adik yang baru bergabung di channel ini. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas pembelajaran untuk kelas 4, tema 7, subtema 3 pada pembelajaran ketiga. Sebelum mulai pembelajaran, siapkan dulu alat tulis dan buku siswa kelas 4 tema 7. Dan agar channel ini terus berkembang dan terus memberi manfaat, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Nah, adik-adik kelas 4 yang hebat, mari kita mulai pembelajaran hari ini dengan penuh semangat. Adik-adik kelas 4 yang hebat, mari kita mulai pembelajaran hari ini. Bukalah buku siswa kelas 4, tema 7, subtema 3 pada pembelajaran ketiga halaman 109. Masyarakat Indonesia beragam dalam budaya, suku, bangsa, bahasa, dan agama. Selain itu, ada pula keragaman dalam ekonomi. Selanjutnya, silakan adik-adik baca dahulu bacaan yang berjudul Keragaman Ekonomi di Indonesia bagian 1 pada halaman 109. Kemudian tugas pada halaman 112 dari teks keragaman ekonomi di Indonesia bagian 1 di atas, tuliskan informasi baru yang kamu dapatkan. Tuliskan dalam bentuk peta pikiran, lakukan tugas ini bersama teman sebangkumu. Lalu ceritakan di depan teman-temanmu, kumpulkan tulisanmu kepada bapak atau ibu guru. Mari bersama-sama kita membuat peta pikiran untuk bacaan keragaman ekonomi di Indonesia bagian 1 di atas. Perhatikan peta pikiran berikut ini. Keragaman ekonomi di Indonesia bagian 1 meliputi bidang pertanian, bidang peternakan, bidang perikanan, dan bidang kehutanan. Bidang pertanian dibagi dua, yaitu lahan kering dan lahan basah. Lahan kering contohnya perkebunan dan tegalan, sedangkan lahan basah contohnya sawah irigasi dan sawah lebak. Keragaman ekonomi di Indonesia bidang peternakan dibagi 3, unggas, hewan kecil, dan hewan besar. Unggas contohnya angsa, burung, itik, dan ayam. Hewan kecil contohnya kelinci, kambing, dan domba. Sedangkan hewan besar meliputi sapi, kerbau, dan kuda. Selanjutnya, keragaman ekonomi di Indonesia bidang perikanan dibagi dua, yaitu perikanan tangkap dan perikanan budidaya. Perikanan tangkap contohnya nelayan. Sedangkan perikanan budidaya dibagi dua, yaitu perairan payau dan darat. Perairan payau contohnya tambak, sedangkan perairan darat contohnya sungai, sawah, waduk, dan danau. Kemudian keragaman ekonomi di Indonesia bidang kehutanan dibagi dua, hasil hutan kayu dan hasil hutan non-kayu. Hasil hutan non-kayu contohnya kina, karet, dan damar. Selanjutnya, di antara kamu dan teman-teman sekelasmu, mungkin ada yang keluarganya memiliki aktivitas ekonomi yang sama. Namun, mungkin pula aktivitas ekonomi keluarga kalian berbeda-beda. Keragaman itu jangan menjadi halangan untuk tetap menjaga persatuan dan kesatuan. Justru dengan perbedaan aktivitas ekonomi dalam masyarakat, maka semua kebutuhan ekonomi kita dapat terpenuhi. Selanjutnya pada Ayo Membaca halaman 113, silakan adik-adik membaca sebuah artikel yang berjudul Arti Penting Memahami Keragaman dalam Masyarakat Indonesia. Lalu pada tugas halaman 115, tuliskan informasi-informasi penting dari teks Arti Penting Memahami Keragaman dalam Masyarakat Indonesia. Jika sudah, bacakan hasil tugasmu di depan bapak atau ibu guru dan teman-temanmu. Jawab, informasi penting dari teks Arti Penting Memahami Keragaman dalam Masyarakat Indonesia diantaranya 1. Keragaman masyarakat Indonesia hendaknya dipahami bersama sebagai kelebihan bangsa Indonesia.
2. Kita harus bisa menerima keragaman dalam masyarakat dengan bijaksana. 3. Kita bisa menjadikan keragaman yang ada sebagai alat untuk mempererat persatuan dan kesatuan. 4. Kurang memahami keragaman dalam masyarakat Indonesia dapat menimbulkan dampak negatif bagi negara kesatuan Republik Indonesia. 5. Keanekaragaman yang ada dalam masyarakat Indonesia telah menjadi identitas kebangsaan. 6. Banyak bentuk tindakan yang mencerminkan sikap toleran dalam keragaman. Dan 7. Sikap saling menghargai dan toleransi dapat kita tunjukkan dengan menghindari tindakan-tindakan yang bisa memecah belah persatuan dan kesatuan. Selanjutnya pada Ayo Renungkan halaman 115. Apa yang kamu pelajari hari ini? Hari ini saya telah belajar tentang keragaman aktivitas ekonomi di Indonesia dan arti penting memahami keragaman aktivitas ekonomi di Indonesia. Kemudian pada halaman 116, bagaimana sikapmu dalam menghadapi keragaman di Indonesia? Sikap kita harus bisa menerima keragaman dalam masyarakat dengan bijaksana. Kita bisa menjadikan keragaman yang ada sebagai alat untuk mempererat persatuan dan kesatuan. Nah, adik-adik kelas 4 yang hebat, demikianlah untuk pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat. Dan agar tidak ketinggalan pembelajaran yang akan datang, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Sekian dari kakak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.